Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, nampaknya sangat banyak sekali tidak biasa yang seperti ini. Ini mungkin mulai COVID pandemi sudah selesai, jadi mereka membanjir. Tidak ada lagi, masih ada live streaming. Kita juga mengucapkan selamat Idul Fitri bagi mereka yang merayakannya, dan bagi kita hanya ikut serta di dalamnya. Bersama-sama mereka kita silaturahmi pada mereka. Kita bersama-sama ingin mengunjung, ingin menyapa mereka. Bagi mereka yang mempunyai saudara-saudara kaum muslimin. Dan juga kita semua ikut merayakannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, suasana gembira seperti ini sungguh membuat diri kita ikut bergembira. Ikut bergembira. Karena kegembiraan ini sungguh-sungguh kegembiraan semua. Kegembiraan bersama. Mereka ikut bergembira, kita juga ikut bergembira. Mereka susah, kita juga ikut susah. Mereka apa saja, kita ikutkan di sana. Inilah kegembiraan kemanusiaan kita. Kita harus bergembira bersama mereka. Jangan hanya biasa-biasa saja. Kita bergembira. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, panjang sejarah kita selalu dalam Idul Fitri kita merayakan kegembiraan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam Injil tadi dikatakan bahwa Yesus sungguh, para murid bergembira karena melihat Tuhan. Yesus juga menampakkan diri kepada para murid. Bagaimana Yesus menampakkan diri itu. Meskipun sudah sadar itu adalah Tuhan, tapi dia tetap sadar dia Tuhan bangkit. Iman tentang kebangkitan ini sungguh-sungguh dihayati oleh umat saat itu. Umat begitu bergembira, tapi juga tertegun. Bagaimana ini? Bagaimana? Kok bisa? Orang mati bisa bangkit lagi. Bagaimana ini? Dan naik ke surga nanti. Ini membuat diri mereka kagum. Siapa Yesus ini? Siapa Yesus ini? Kemudian lalu disimpulkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak hanya sekedar manusia biasa. Tidak sekedar nabi yang datang ke dunia, meninggalkan kata-kata, meninggalkan perilaku sehari-hari, lalu pergi, mati, selesai. Tidak. Tetapi Tuhan hidup. Dan hidup sungguh-sungguh di dalam hati kita. Ini kepercayaan diri kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Kalau Tuhan tidak hidup dalam diri kita, apakah kita bisa merayakan Idul Fitri ini, salaman-salaman dengan saudara-saudara yang lain, dengan tetangga-tetangga. Apakah kita bisa mengampuni saudara-saudara yang lain di hari ini khususnya? Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sungguh hidup Tuhan di dalam hati kita. Ini tidak ada dalam pemahaman saudara-saudara kita yang lain, tidak ada. Tuhan mati, selesai. Tuhan dikubur, selesai. Tapi Tuhan hidup, bangkit. Ini baru Tuhan. Siapa yang tidak bisa seperti ini? Ini baru Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan, sekali lagi, jangan menyia-nyiakan Yesus
Iman yang sudah tertanam dalam diri Bapak Ibu, selesailah sudah. Itu dihayati betul-betul. Jangan ditukar dengan jejaka yang cakep. Jangan ditukar dengan gadis yang cantik. Jangan ditukar dengan yang lain-lainnya. Harta, benda, pangkat, derajat, dan seterusnya. Sungguh ini adalah tugas kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya akhir-akhir ini gemar menonton YouTube. Di dalam YouTube itu banyak orang-orang yang bertobat. Banyak orang-orang yang bertobat. Tapi juga banyak orang-orang yang lain tidak bisa. Mereka bertobat sungguh-sungguh hidup, memberi kesaksian-kesaksian seperti itu. Mereka diusir dari keluarga, mereka disio-sio sama keluarganya. Tapi mereka tetap bergembira, tetap bahagia, tidak apa-apa. Apalagi Burhanuddin Haji Usman, wah itu membanding-bandingkan Al-Quran dan Alkitab, bandingkan, baca, bagus. Itulah iman yang diteliti seperti itu lalu memutuskan Kristen atau Katolik, terserah mau memutuskan apa. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini adalah iman yang hidup dalam diri Burhanuddin. Kita tidak bisa seperti ini. Tolong mereka-mereka yang dibaptis bayi, mereka-mereka yang dibaptis kecil, iman seperti ini teladan kita. Kita ini biasanya tidak ada hal-hal yang menyentuh kita. Tidak ada hal-hal yang tidak ada. Apalagi tentang yang lainnya, disiksa, dihantam, tidak diberi warisan, diusir dari keluarga, jauh di sana merantau, sendirian. Waduh, saya sendiri, kok bisa begini? Ini kok kuat? Ini hidup, ini iman. Dan mereka tetap bahagia. Meskipun saya seperti ini, saya bahagia. Saya bisa bertemu dengan saudara-saudara yang lain. Setelah 10 tahun, setelah dari yang 5 tahun, setelah 15 tahun, baru berbuah siksaan-siksaan Tuhan itu. Dan orang seperti ini sungguh mantap. Di dalam hidup kita mantap orang seperti itu. Digembleng oleh Tuhan seperti itu. Diusir, dicaci maki, tidak diberi warisan dan lain. Dia hanya sendiri meninggalkan keluarga itu. Luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau iman kita hanya biasa-biasa, tidak mungkin. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam perayaan Paskah ini kita sungguh-sungguh menghayati Paskah. Tuhan hadir dalam peristiwa sehari-hari. Tuhan hadir dalam pengalaman-pengalaman sehari-hari. Banyak pengalaman sehari-hari diri kita. Itu Tuhan. Yaitu kalau kita berani salaman-salaman dengan saudara-saudara kita, itu sehari-hari salaman, senyum. Apalagi yang kesaksian Bapak Tompo dengan 4 anaknya, 3 putri, 1 putra. Dipotong kakinya, waduh, masih setia menghayati iman Katolik, masih setia. Dan saya tidak bisa mengerti semacam itu. Dengan tekun, pokoknya senyum Romo, senyum. Itu dihayati dalam hidup sehari-hari. Meskipun hidupnya seperti itu, tidak apa-apa, tidak karena uang, karena derajat, karena pangkat, tidak
dihiraukan semuanya. Yang penting Tuhan Allah. Dia bergaul dengan Tuhan Allah. Dia menghayati imannya dengan Tuhan Allah. Dan dia bersaksi bahwa Tuhan Allah masih hidup. Tuhan Allah tidak tidur dalam hal ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak. Kita mohon kekuatan kepada Tuhan, agar kita diberi anugerah-anugerah kekuatan itu, supaya bisa bersaksi, cukup bersaksi. Ya, namanya kata bersaksi ini kelihatan mentereng, tapi tidak, itu cukup salaman-salaman, itu sudah bersaksi. Oleh karena itu, marilah kita hening sejenak. Kita menundukkan kepala kita menghayati semuanya ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita. Amin.